Sobat Satwa, masih inget gak episode perdananya Fardankan Official? Waktu itu, kita diberikan jelarang dari masyarakat nih. Nah, di ending episodenya, ada 2 ekor lagi nih yang diserahin ke kita. Mau tahu satwa jenis apa? Saksikan terus perjalanan saya. Halo Sobat Satwa, nah hari ini tanggal 16 Juli 2020, gue lagi di Faunaland. Ini tepat 7 hari setelah kita mendapat penyerahan masyarakat berupa 2 kucing hutan atau macan akar. Nah biasanya nih di hari ke-7 kita melakukan treatment untuk obat cacing atau deworming. Mau tau nggak proses seperti apa? Yuk kita langsung jalan ke arah food preparation karena udah ada keeper carnivore-nya. Nah ada Mas Bibi, masih ingat dengan keeper Bibi? Dan ada keeper Daddy nih. Nah, Dad, untuk deworming ini persiapannya perlu apa aja sih? Persiapannya kita perlu nih Makanannya hari ini apa? ayam, potongan ayam. Potongan ayam sebanyak? Banyak 100 gram untuk 2 ekor. Oke, Sobat Satwa, jadi kenapa 100 gram? Karena beratnya itu kurang lebih mereka 1 kilo. Dan biasanya kita ngambil patokannya 5% dari berat badan. Jadi masing-masing dapat 50 gram, 50 gram. Nah, habis itu nanti mungkin untuk lebih memastikan kita mau timbang lagi ya, Dad ya? Bisa. Oke, yuk Sobat Satwa kita lanjut. Sobat Satwa, kita udah di ruang karantinanya Faunaland. Sekarang keeper Bibi sedang memasukkan alat timbangan ini. Jadi sebelum di deworming ada baiknya kita timbang ulang. Kenapa? Karena dosis dari obat cacing ini kan cukup keras. Dan kalau kita terlalu banyak kasihnya itu bisa nanti ada implikasi yang macam-macam. Nah biasanya nih gue pakai ada beberapa jenis obat nih Sobat Satwa. Nah kalau lo mau melakukan deworming, bagusnya tidak selalu memakai satu brand yang sama berturut-turut. Dan di hewan mamalia kucing itu deworming dilakukan tiap 3 bulan sekali. Kalau lo udah memakai brand A misalnya, di 3 bulan berikutnya lo harus pakai brand B. Kenapa? Biar si tubuhnya tidak imun atas obat ini. Nah sekarang gue lagi pakai yang merek Bayer Frontal. 1 kapsul ini untuk 4 kilo berat badan. Nanti kita lihat berat badannya mereka berapa, kita sesuaikan dosis. Oke? Sobat Satwa, nah tadi yang pertama itu potensinya itu kayaknya betinanya jauh lebih besar, itu 970 gram setelah ditimbang. Nah prosesnya itu tadi zookeeper Bibi sama zookeeper Daddy melakukan pancingan karena untuk mendapatkan angka yang tepat kita harus mancing dia benar-benar naik 4 kakinya di atas timbangan ini gitu. Kita lihat ya si Coro, tadi namain sama Bibi Coro yang jantan, kita lihat si Coro beratnya berapa. Kalau dari badannya sih kelihatan lebih kecil dan warnanya dia lebih orange ya. Yuk. Coro ternyata beratnya hanya berapa Ki? 830 gram, sekitar 100 graman lebih kecil daripada yang betinanya. Nah ini dia Sobat Satwa, bentuknya teman-teman kecil. Nah karena ini 4 kilo, berarti Coro dan betinanya kita kasih seperempat ya. Mau langsung dioper ke keepernya. Nah tadi Coro langsung habis daging sama obat cacingnya. Ini untuk kebaikan dia, biar karena ini kan dia kemungkinan besar kalau terliar aslinya habitatnya di hutan, jadi memang perlu banget obat cacing untuk menghindari sakit dan sebagainya. Kita coba ke yang betinanya ya, kedua. Oke Sobat Satwa, nah itu dia proses deworming atau pengobatan anti cacingnya buat kedua macan akar kita yang namanya Coro, sama satu lagi masih dipikirin namanya, mungkin Corak lebih bagus namanya. Siapa Ci? Pokoknya banyak. Ya jadi ini udah hari ke-7 mereka di karantina, tinggal 7 hari lagi, insya Allah di Kamis depan mereka udah bisa masuk ke kandang. Tapi nanti sebelum masuk kandang ada satu proses lagi, namanya proses vaksinasi. Nah nanti Sobat Satwa juga ikut ya pas proses vaksinasinya. Kita lagi mau bikin schedule dulu sama dokter hewan yang Faunaland. Nanti I'm gonna update you later. Oke, stay tune Sobat Satwa, yuk. The next day.
Ini curok ya? Curug. Curug. Kenapa namanya curug? Apa artinya, Bi? Kenapa namanya curug? Coro. Oh, coro. Coro sama cora. Coro itu kecoa kalau bahasa Jawa. Iya. Tapi ngambil di animnya ada satu Apa? satu karakter anim ada. Oh, satu karakter anime. Iya. Oh. Iya. Coro sama cora namanya. Kalau di Jawanya kan Kecoa. Kan kenapa namanya coro? Coro kan kecoa. saya ngambilnya dari karakter animnya. Ya, jantan udah. Mudah-mudahan sehat. 3-4 hari kita monitor ya. Gak boleh kena air ya, Mas. Ini dia nih, ini dokterku sudah kita kenal sudah sejak lama. Nah, kucing-kucing besarku awal masuk ke Indonesia dulu memang itu jenis kucing yang pertama kali didatengin. Kalau dokter Diah mah bukannya kaget tapi malah pengen mempelajari lebih lanjut. Ini kucing apa sih? Jadi penasaran. Jadi semua kucing yang ada di rumah dulu kebanyakan diterima sama dokter Diah. Ya dok ya. Dok, by the way, pertanyaan singkat, kenapa sih dibutuhkan vaksin dan kalau di kucing bener nggak sih dok harus 3 bulan, 4 bulan, setahun itu kenapa sih dok harus kayak gitu? Ada penyakit-penyakit virus, ya, seperti pada umumnya penyakit virus itu tidak ada obatnya. Untuk itu kita harus berikan antibodi kekebalan. Oke. Nah, itulah gunanya vaksin. Jadi vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Sehingga kalau kita masukkan dia ke dalam individu, misalnya kucing ini nih, si cora ini kita kasih, nah dia otomatis tubuhnya akan membuat imun sistem kan, sistem Oke. kekebalan tubuh. Oke. Dia juga akan menyimpan satu sel namanya sel memori. Oke. Sehingga pada saat nanti masuk sakit yang sebenarnya, si tubuh akan langsung ingat, oh ini nih dulu nih musuh saya. Oke. Nah, dia akan segera memperbanyak diri, memperbanyak imun sistem. Oke. Sehingga kecepatan si virus memperbanyak diri dengan imun sistem diperbanyak itu bisa dikalahkan. Oke. Gitu. Kalau dia tidak divaksin sama sekali, tubuhnya blank. Oke. Sehingga begitu masuk musuh, dia bingung kan, apa nih yang harus diberikan yang untuk melawan. Nah, kadang-kadang kecepatan membuat imun sistemnya itu lebih lambat dibandingkan si virus memperbanyak diri. Oke. Akhirnya karena itu memang tidak ada obatnya, jadi dia kalah. I see. Nah, kalau ada vaksin bukan berarti dia tidak bisa kena, tapi kalau kena dia punya senjata untuk melawan. I see. Jadi Oke. pertahanan dirinya ada. Oke. Kira-kira begitu. Jadi nanti ini vaksin sekarang terus nanti divaksin lagi Bulan kapan, depan. dok? Bulan depan harus vaksin lagi ya? Bulan depan vaksin lagi karena booster seperti anak kecil. Oke. Kan nggak bisa sekaligus, ya nggak bisa sekaligus. Jadi kayak DPT 1, DPT 2 gitu ya. Oke. Dia juga nanti bulan depan divaksin kembali. Kayak benar nggak dok 7 hari yang lalu kita semua nih melakukan treatment yang namanya deworming atau obat cacing. Ya. Kenapa sih? Mungkin sobat satu pernah nanya-nanya kan kenapa sih dokter tuh kebanyakan nyuruh deworming dulu sebelum vaksin? Apa sih gunanya dok? Gini, kalau ada cacing di dalam tubuhnya, berarti si tubuh itu konsentrasi melawan cacing. Oke. Nah, nanti kalau kita vaksin itu nggak maksimal hasilnya. Oke. Jadi begitu kita berikan obat cacing, cacingnya hilang, nah tubuhnya udah siap betul Udah. hanya melawan si virus. I see. Begitu. Jadi itu salah Jadi satu akan- urutannya ya. Jadi kalau punya anakan kucing jenis apapun jangan lupa di deworming dulu pakai obat cacing. Seminggu kemudian kalau sudah aman langsung divaksin ya dok. Vaksin. Alright, langsung kita ke Cora. Oke dok, langsung Ya. dimainkan. Dok, berapa suhu tubuh yang normal untuk spesies jenis Felidae atau kucing-kucingan dok? 38 sampai 39,3 lah ya. 38 sampai 39,3 itu batas normal ya. Kalau di atas itu sudah 40 ke atas tuh udah harus diwaspadai ya dok ya. Kecuali kalau tadi dalam keadaan dia habis kepanasan, dia lagi marah-marah, mungkin aja suhunya jadi Oke. naik. Jadi sobat satwa ada kemungkinan itu kadang-kadang suhu naik karena dia ya karena ini binatang liar ya, ketika dia memberontak itu bisa meningkatkan daya suhu tubuhnya ya dok ya. Ya. Nah itu juga kadang-kadang bukan kita harus benar-benar perhatikan. Dan tadi sebelum dilakukan vaksinasi dokter sudah nanya ke kiper apakah makannya bagus, apakah pupnya bagus, apakah ada tanda-tanda stres ya dok ya. Ya. Karena itu dia harus divaksin dalam keadaan fit sekali.
Oke Sobat Satwa, hari ini tepatnya tanggal 23 Juli 2020, hari Kamis. Udah sekitar 2 minggu pas sih sebenarnya, 14 hari dari saat penerimaan 2 kucing hutan dari masyarakat. Nah, kucing hutan kita yang namanya sekarang Curo sama si Cora itu, dia sudah melakukan beberapa SOP. Nomor 1, 14 hari karantina. Di hari ke-7 kemarin yang Sobat Satwa udah lihat, dia sudah melakukan deworming atau pemberian obat cacing. Lalu di hari ke-10 kemarin yang seperti Sobat Satwa juga udah nonton, dia sudah divaksin nih oleh dokter dia. Nah, karena mereka di hari ini sudah menunjukkan gejala yang sangat baik, tidak ada efek samping dari vaksin dan sebagainya, kita putuskan untuk hari ini pas kita masukkan ke enclosure atau exhibition cage-nya dia. Nah, barusan gue tuh ngecek kawat-kawatnya, kacanya untuk mengantisipasi aja sih apabila adakah lobang atau adakah potensi mereka bisa kabur sebelum kita masukin satwa ke dalam kandang. Oke, gue tadi udah cek, sepertinya udah cukup aman. Sekarang kita saatnya jemput Coro dan Cora di kandang karantina. Habis itu kita langsung bawa dan kita lihat reaksinya dia seperti apa. Let's go Sobs! Halo. Kita ke enclosure. Itu gedean di bawah sudah kan. Iya, gede banget. Itu yang di sini. Oke Sobs, ini Curo yang jantan, kelihatannya umurnya sih bangsa 4 bulan ya, kecil dia. Udah hampir 1 kilo, kemarin ditimbang hampir 900 gram. Udah divaksin, udah deworming, aman, bismillah, keluar di enclosure-nya ya. Langsung mau dikeluarin sama Keeper Phoebe. Tuh lihat. Kayak jenis binatang aja. Sekarang kita keluarin kandang karantinanya, masuk ke Cura alias si betina. Coba ya, tengok-tengok. Sobs ini yang kedua, Cura alias betinanya. Kalau kata kiper sih ini lebih tua karena dari badannya juga dia kelihatan lebih besar. Kemarin kita timbang juga udah sekilo. Bedanya dia bulunya lebih gelap ya. Kalau si Cura bulunya lebih orange. Makanya kita lagi menerka-nerka apakah dia beda pulau asalnya, karena ada yang bilang kalau lebih terang tuh dari Sumatera, ada yang bilang dari Kalimantan. So ya we'll see nanti kalau udah gedean kita bisa tes DNA dan sebagainya sih. Oke. Ada 3 spesies Pronailurus bengalensis atau kucing hutan atau macan akar yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, Pronailurus bengalensis javanensis atau kucing hutan yang berasal dari Jawa. Yang kedua, ada Pronailurus bengalensis sumatranus yang berasal dari Pulau Sumatera. Dan yang terakhir, Pronailurus bengalensis borneoensis yang berasal dari Pulau Kalimantan. Ketiganya sangat mirip Sobat Satwa, hanya para pakar dan tes DNA yang bisa membedakan mereka semua. Langsung aja kita buka ya. Iya, betul ya. Sobs, alhamdulillah Curo sama Cura sudah menikmati kandang barunya.
Sobat Satwa, nah alhamdulillah akhirnya selesai juga 14 hari dari mulai penyerahan masyarakat dua kucing hutan kita, Curo dan Cora, sampai akhirnya divaksin, di deworming, dan akhirnya memiliki kandang baru alias enclosure barunya mereka. Buat Sobat Satwa di rumah, kalau teman-temannya atau saudaranya punya hewan-hewan dilindungi, jangan lupa diserahkan ke lembaga konservasi terdekat atau di ke BKSDA provinsi setempat. Nah, jangan lupa juga Fauna Ancol udah buka nih, bisa bookingnya lewat Traveloka atau lewat Globe. Thank you so much for following my adventure. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian. Sobat Satwa, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.